Para sahabat tidak pernah melakukan. Siapa yang lebih cinta? Kita yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang mereka berjuang menjual jiwa mereka untuk membela Islam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang Rasul perintahkan dan apa yang para sahabat ajarkan. Para sahabat karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mereka Amirul Mukminin, mereka memiliki kemampuan untuk memerintahkan masyarakatnya pada saat itu melaksanakan Maulid Nabi, ternyata tidak pernah dilaksanakan. Berarti itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tidak pernah merayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Islam ini adalah agama sebaik-baik agama. Hanyalah Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tidaklah lagi nabi setelah beliau. Maka ajaran-ajaran kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, semuanya sudah terputus. Maka kesempurnaan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan kecuali sudah selesai risalah yang diembannya. Sudah selesai semua apa yang merupakan tugas baginya. Maka ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintai dengan sewajarnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bukan kita menambah-nambah di dalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah binasa kaum-kaum sebelumnya, karena mereka telah gulu, terlalu berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi mereka. Maka kita tidak bisa bergulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan di dalam mengagungkannya, yang dikhawatirkan akan terjatuh pada kesyirikan. Apalagi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyemahkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Maka ini terlarang di dalam agama dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengagungkan sesuai dengan keagungan yang Allah berikan kepadanya. Kita memuliakan sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kita tidak bisa melebih-lebihkan, bahkan kecintaan kita lebih kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang kita cintai. Orang tua kita itu kita harus cintakan kepada Rasulullah, karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Taib. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan singgung sedikit, membahas sedikit terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di kalangan kita mereka mengatakan bahwasanya ini adalah bidah hasanah, bidah yang baik. Tetapi ketahuilah, bidah hasanah tidak dikenal di dalam kalangan para ulama, tidak dikenal di kalangan para sahabat. Maka ini adalah perkara yang terlarang, ya. Karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada perkara bid'ah itu yang baik. Tidak ada sebagian bid'ah itu yang baik. Bid'ah itu ada dua, bid'ah secara istilah dan secara bahasa. Kalau secara bahasa, perkara-perkara yang baru dalam perkara duniawi, seperti HP, televisi, kendaraan, motor, yaitu perkara bidah secara bahasa. Secara istilah adalah perkara bidah yang dimaksud dalam perkara agama. Ya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kecintaan kita itu tidak bisa kita duakan kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan
keluarga kita, orang tua kita, apalagi harta-harta kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan kecintaan kepada beliau. Tidak ada yang seseorang yang lebih mencintai kecuali cintai kepada beliau. Tidak bisa mencintai orang tua kita duluan. Kita harus lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam perkara merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama, perkara yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya begini, atau tidak usah kita membawa logika. Pertama, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan Maulid Nabi inilah perkara yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang perlu kita bertanya, siapa yang lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang merayakan hari Maulid Nabi itu kah? Atau para sahabat? Kalau kita mengatakan bahwasanya yang merayakan Maulid Nabi itu adalah orang yang lebih cinta dari para sahabat, mencintai Rasulullah dan para sahabat, maka kita katakan seberapa besar mereka mengikuti perjuangan hidup dan mati, mempertaruhkan nyawa. Pernahkah mereka seperti mengikuti para sahabat dalam mengikuti Rasulullah untuk berdakwah, berperang? Bersamaan dengan itu, ternyata kita lihat para sahabat yang lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanding antum, kebanding orang-orang yang senantiasa merayakan Maulid Nabi. Sekarang, pernahkah Abu Bakar As-Siddiq merayakan Maulid Nabi? Siapa yang lebih cinta? Abu Bakar As-Siddiq yang lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang yang senantiasa merayakan Maulid Nabi? Abu Bakar As-Siddiq lebih mencintai. Bersamaan dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan Maulid Nabi, tidak pernah merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dilarang di dalam agama. Itu namanya hari ulang tahun kelahiran, itu adalah buatan orang kafir, bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq akan melaksanakan hal itu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib akan memerintahkan semua kaum muslimin pada saat itu. Para sahabat akan merayakan Maulid Nabi. Ternyata mereka tidak melakukan itu. Karena itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma ajaran orang kafir yang masuk kepada Islam. Kemudian orang-orang lebih mengikuti hal-hal tersebut. Islam, tapi amalan-amalan orang kafir. Kalau sekiranya mengatakan Umar saat itu atau Abu Bakar As-Siddiq tidak merayakan karena dia lupa, di mana Umar ibn Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq ketinggalan dengan amalan-amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan? Para sahabat tidak pernah ketinggalan, bahkan sampai buang air besar saja para sahabat akan berlomba-lomba, akan bersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melihatlah, itulah perkara-perkara yang baru. Jika syaitan telah menghiasi perbuatan tersebut, maka orang akan menganggap itu adalah perkara yang baru, perkara yang baik, apalagi mengatasnamakan agama. Dan ahlul bid'ah ini, pelaku bid'ah itu, mereka tidak akan bertobat. Dan susah untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik, tapi ternyata itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Mereka tidak mendapatkan pahala kecuali capek dan dosa. Nanti ketika meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan semua amalan-amalan mereka tersebut. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu khaba'an manthura. Mereka akan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan seluruh amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia pada saat itu. Kemudian Allah akan menjadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, menjadikan itu sebagai fata morgana. Ternyata tidak ada hasil semuanya itu, cuma kita mendapatkan dosa, kita dapatkan capek. Maka Maulid Nabi adalah perkara yang dilarang, perkara yang bid'ah, yang dilarang di dalam agama kita, yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau kita mengatakan bahwasanya Umar ibn Khattab tidak pernah melaksanakan, Abu Bakar juga tidak pernah melaksanakan hal itu, apakah mereka lupa? Tidak, mereka tidak pernah ketinggalan dengan amalan-amalan yang Rasul ajarkan. Maka kita ini orang-orang yang datang sok mencintai Rasulullah tapi kebablasan. Kita ini merayakan Maulid Nabi itu, itulah orang yang kebablasan, ya, cinta di atas kebodohan.
cinta di atas kedunguan, cinta di atas kejahilan. Naam. Orang yang cinta itu harus dia berdasarkan dalil. Justru kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Maulid Nabi adalah perkara yang itu menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Para sahabat tidak pernah melakukan. Siapa yang lebih cinta? Kita yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang mereka berjuang menjual jiwa mereka untuk membela Islam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka perkara-perkara Maulid Nabi tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang baru itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu ada tempatnya di neraka. Maka ajaran-ajaran tersebut marilah kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajarkan satu demi satu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kalau kita juga berpartisipasi dalam melaksanakan Maulid Nabi, kita mengundang orang-orang dalam hal katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita mengamalkan, kita mendapatkan dosa jariah juga. Cinta kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang Rasul perintahkan dan apa yang para sahabat ajarkan. Para sahabat karena mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang mereka Amirul Mukminin, mereka memiliki kemampuan untuk memerintahkan masyarakatnya pada saat itu melaksanakan Maulid Nabi, ternyata tidak pernah dilaksanakan. Berarti itu perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tidak pernah merayakan hari kelahirannya, hari kematiannya ini, hari kematiannya si fulan, tidak pernah merayakan hari kelahirannya si fulan, tidak pernah seperti itu. Apalagi kita datang untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi, maka itu perkara yang tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal itu. Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu, melakukan Maulid Nabi. Tidak pernah melakukan Maulid Nabinya Nabi Ibrahim, tidak pernah melakukan, bahkan kelahirannya saja tidak pernah beliau rayakan. Kemudian orang-orang datang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Maulid Nabi, tetapi para sahabat juga tidak merayakan. Para tabi'in yang mereka belajar kepada para sahabat juga tidak pernah merayakan. Lantas di mana kita merayakan? Ternyata ketika kita lihat sejarah bahwasanya ini adalah ajaran orang kafir yang masuk ke Islam, yang kita juga sebagai muslim tapi beramal dengan amalan orang kafir juga berpartisipasi di dalam merayakan kesesatan tersebut. Kita diserang dalam perkara ideologi, kita diserang dalam perkara agama ad-diniyah, kemudian kita akan berpartisipasi dalam hal itu. Maka marilah kita berpikir yang cerdas. Ingatlah, niat yang baik tidak akan mampu mengubah perkara yang jelek menjadi yang baik, dan sebaliknya. Niat yang jelek tidak akan mampu mengubah perkara yang baik menjadi jelek. Maka ketika kita beribadah, bukan kita melihat banyaknya orang yang mengikuti. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ukurannya orang yang banyak mengikutinya. Tetapi ukurannya adalah dalil. Kita mengikuti dalil, bukan kita mengikuti orang yang banyak. Karena orang yang banyak itu tidak selalu benar, karena disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, maka sungguh mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Maka ukuran banyak yang mengerjakannya, banyak orang yang melaksanakan Maulid Nabi, iya, di setiap desa, di setiap kota, mereka semua hampir di setiap masjid. Tapi ternyata itu salah, perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak pernah melaksanakan hal itu. Maka ukuran banyak maka banyak itu bukanlah ukuran, ya. Banyak itulah, jumlah itu bukanlah ukuran kebenaran. Kebenaran itulah kita harus mengikuti dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib.